Thariqah Tijani itu nggak bisa digabungkan dengan thariqah yang lain, karena itu sudah rukun thariqah. Dalam Jawharatul Kamal sudah dijelaskan. Pak Kiai, di dalam Thariqah Tijani, wabil khusus saya Al-Fakir pribadi, ada pertanyaan, ada ungkapan dari solawat fatih, keutamaannya melebihi dari Al-Quran. Saya membaca dari kitab karangan-karangan ulama ahli Thariqah Tijani, itu tidak menyatakan seperti itu, gitu. Kan bahwa solawat fatih kan gitu, anggapannya melebihi keutamaannya dari membaca Al-Quran. Dan kalaupun itu ada, tunjuk muqaddamnya siapa kan gitu. Muqaddamnya siapa? Kita cari, itu harus diusut. Karena itu sudah murtad. Itu yang kedua. Yang ketiga, Thariqah Tijani itu nggak bisa digabungkan dengan thariqah yang lain. Karena itu sudah rukun thariqah. Sudah dijelaskan. Adapun kalau seperti kita baca Rabitul Haddad, itu kan ikhtilaf dari para ulama ahli Thariqah Tijani, Rabitul Haddad, Wirdul Latif, dan lain sebagainya. Dan sekarang nanti insya Allah hari Jumat kami akan melihat pasien tersebut, karena memang ketika ditelusuri itu di YouTube-nya dia sering menyendiri, bahkan sering ada bisikan di telinganya, di telinga sebelah kanannya itu. Setelah mengamalkan, setelah melihat kajian tersebut. Dan alhamdulillah di KBB itu yang mobile untuk penanganan ruqyah itu Asep Irman dengan saya Pak Kiai kan gitu. Nah nanti di sini ada korban-korbannya nih. Korban-korban kajian geret di sini. Insya Allah minta doanya Kiai gitu supaya kita kembali ke jalan yang lurus gitu. Mungkin itu saja. Akhir kalam Allahu waqfi laka usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi, Masya Allah, beliau Tijani. Saya dulu Tijani ya. Bahkan sempat jadi muqaddam di tahun 1997. Ya, saya punya kitab Tijani, di antaranya kitab ini. Radul Muhib Al-Fani Fima Talagainahu bin Sayyidi Abil Abbas At-Tijani. Ini panduan kitab Tijani saya dan kitab-kitab Tijani yang lainnya ya. Karena saya pernah masuk Tijani di tahun 97, bahkan sempat jadi muqaddam atas arahan dari muqaddam Mesir gitu. Dan saya kaget ketika mengatakan Tijani itu ada yang menyimpang karena dia fanatik, tidak boleh bertawassul dengan wali-wali yang lain dan sebagainya. Ini saya nggak setuju. Kenapa? Karena itu konsep dalam thariqah secara umum yang lebih dikhususkan seperti itu. Yang dimaksud tidak boleh bertawassul dengan wali-wali yang lain ini dalam konsep thariqah robitoh. Konsep robitoh. Adapun konsep tabaruk nggak ada masalah. Konsep robitoh ini maka harus difokuskan kepada Masyayikh Tijani tersendiri. Artinya apa? Sama seperti konsepnya pengobatan umum. Recording in progress. Jadi ketika orang berobat, satu dokter yang sudah menguasai, memahami gejala-gejalanya, mendiagnosa secara mendetail, ya fokus di sini. Ketika kamu cari dokter yang lain, akhirnya berantakan, kan begitu. Makanya di ruqyah juga begitu. Di ruqyah juga begitu. Ya, bahkan kaidah kedokteran Ar-Razi, ya, Ar-Razi bukan dokter Rozi, dokter Rozi, ya, yang wafat tahun 313. Beliau mengatakan idza takdir an tu'alid bi tabibin wahid fala tu'alid bi al-attiba muta'addid. Kalau kamu mampu untuk berobat dengan satu dokter, ya jangan dengan banyak dokter. Idza takdiru an tu'alid bi dawa'in mufrad fala tu'alid bi dawa'in murakkab. Jika kamu mampu berobat dengan satu obat, maka jangan banyak obat. Itu kaidah yang dijadikan rujukan oleh seluruh dokter di Eropa dan India. Ya. Itu di kitab Al-Hawi, kitabnya Ar-Razi. Maka sepakat ya dengan tim KBB ini bahwa statement seperti itu menyesatkan sekali.
kepada Tijani, karena saya juga pernah masuk Tijani, saya juga pernah masuk Naksabandiyah, Qadiriyah. Semua itu tabarukan, ya, karena abah saya yang bawa waktu itu dan lain sebagainya. Baik, yang lain silakan.